Hasil uji laboratorium terbaru dari Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Serang menunjukkan adanya pencemaran serius di Sungai Ciujung. Terdapat 4 parameter yakni total dissolved solid, chemical oxygen demand, biological oxygen demand, dan fecal coli tercatat melebihi ambang batas yang ditetapkan. Pencemaran serius terjadi di Sungai Ciujung. Dari hasil uji laboratorium pengambilan sampel yang dilakukan pada 28 Oktober tahun 2024 menunjukkan kualitas air yang menurun, baik secara fisik maupun kimia. Sampel tersebut diambil di 8 titik sepanjang Sungai Ciujung dari Jembatan Kolelet di Kecamatan Tunjung Teja hingga Jembatan Jongjing Kecamatan Tanara. Pengendali dampak lingkungan ahli muda pada DLH Kabupaten Serang, Mu'asisul Haq mengungkapkan kualitas air yang menurun baik secara fisik maupun kimia terjadi di 3 titik. Di antaranya Kamaruton Kecamatan Lebakwangi, Ragas Masigit Kecamatan Carenang, dan Jongjing Kecamatan Tanara. Ia menjelaskan total dissolved solid menggambarkan jumlah senyawa organik dan anorganik serta garam mineral di perairan. Sementara chemical oxygen demand dan biological oxygen demand mengidentifikasikan beban organik dari limbah industri dan domestik, sedangkan fecal coli terkait dengan limbah domestik manusia. Hasil pengujian di titik Jongjing menunjukkan kadar pencemaran yang sangat tinggi, terutama untuk biological oxygen demand, yaitu 31 mg per liter, yang normalnya 3 mg per liter. Sementara untuk chemical oxygen demand berada di angka 108 mg per liter, yang normalnya di angka 25 kg per liter. Total dissolved solid di angka 15.000 kg per liter, yang normalnya di angka 1.000 mg per liter. Sedangkan fecal coli berada di angka 5.000 mg per liter, yang normalnya di angka 1.000 mg per liter. Berdasarkan temuan tersebut, MUAS merekomendasikan agar masyarakat tidak menggunakan air Sungai Ciujung untuk aktivitas apapun sampai kondisi air kembali normal. COD dan TDS. Nah, kalau TDS itu dia menggambarkan jumlah organik dan anorganik di perairan, terus dia garam-garam mineral dari laut. Maka kita lihat di titik Jongjing yang berdekatan langsung dengan laut itu paling tinggi TDS-nya. Itu karena ada pengaruh dari garam-garam mineral yang dari laut. Apa begitu? Karena memang di titik Jongjing itu kita lihat dia lebih dangkal, sehingga ada arus dari laut masuk ke sungai. Itu sekali lagi dikonfirmasi oleh TDS yang tinggi. Ya. Itu karena ada arus laut yang masuk akibat dari adanya pendangkalan di Inian Dumala. Nah, untuk BOD COD itu BOD itu menggambarkan beban organik ya, dari organik ini bisa dari industri, bisa dari limbah domestik ya. Begitu sama dengan COD ya, itu bisa dari limbah industri, juga dari limbah domestik. Nah, ini menjadi tinggi karena terakumulasi di titik itu, titik Jongjing, Kamaruton, Lebakwangi, Jongjing, Ragas Masigit dan Kamaruton itu di hilirnya. Ya kalau kita lihat ke lapangannya, itu air itu situ tidak mengalir, alirnya kecil, sehingga kemungkinan semua air menumpuk di situ, maka bisa jadi tidak menyebabkan tingginya nilai BOD, COD dan TDS karena akumulasi di cekungan itu di daerah Ragas, Masigit, Jongjing dan juga